semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya kami dari kelas 9 PKBM Lisa bisa hadir di sini. Betul sekali, dan kali ini spesial banget karena kita akan membahas salah satu hari raya penting bagi umat beragama Buddha. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang hari raya Waisak dan kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Romo Pandita Daniel. Selamat datang di podcast kami. Romo, saya mau bertanya nih, makna dari hari Waisak sendiri itu apa ya? Ya, Waisak ini bagi umat Buddha dikenal dengan Tri Suci Waisak. Jadi di dalam perayaan atau peringatan Waisak ini kita merayakan 3 kejadian yang sangat penting bagi umat Buddha, di mana di masa lampau di India kuno pada saat itu, ketiga kejadian ini terjadi di bulan yang sama, kemudian penanggalan saat itu dengan penanggalan bulan, jadi jatuhnya juga pada bulan purnama yang sama, meskipun tahunnya berbeda. Yang pertama adalah kelahiran dari Pangeran Siddhartha Gautama, yang di dalam sejarah tercatat beliau lahir di Taman Lumbini, itu juga pada kurang lebih bulan Waisak, di bulan purnama juga. Kemudian yang kedua adalah pertapa Siddhartha Gautama mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi dan menjadi seorang Buddha. Itu jatuh pada bulan Waisak, atau kalau di Indonesia itu sekitar bulan Mei, dan di bulan purnama Sidhi atau purnama yang paling besar. Kemudian yang ketiga adalah wafatnya atau parinibbana dari Sang Buddha Gautama, atau meninggalnya dari Sang Buddha. Nah, itulah makna dari Trisuci Waisak yang sering diperingati oleh umat Buddha, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Aku ada pertanyaan nih. Apa yang dilakukan saat menjelang hari raya Waisak? Menjelang hari raya Waisak ini memang banyak kegiatan yang dari kita umat Buddha lakukan, dan memang di setiap daerah tidak sama ya. Jadi ini memang sesuai dengan kebiasaan dari daerah masing-masing. Tetapi beberapa yang bisa Romo sampaikan adalah, kalau yang di Indonesia ini, kegiatan-kegiatan menjelang Waisak umumnya dimulai dengan apa yang disebut sebulan pendalaman Dhamma. Nah, di dalam sebulan pendalaman Dhamma ini umumnya umat dihimbau untuk belajar menjalankan apa yang disebut puasa Buddhis ya. Jadi di umat Buddha juga kita memiliki puasa yang itu umumnya dilaksanakan kalau di hari-hari biasa itu biasanya pada purnama penuh ataupun pada bulan mati. Namun ketika menjelang Waisak, sebulan menjelang Waisak ini akan dilaksanakan upaya untuk menjalankan puasa Buddhis selama 1 bulan penuh. Nah, di dalam bulan-bulan itu akan diisi dengan banyak perbuatan kebajikan atau perbuatan baik. Salah satunya ada juga yang melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Ada juga yang melaksanakan bakti sosial, misalkan dengan pembagian sembako. Ada juga yang melakukan dengan donor darah. Kemudian untuk yang berhubungan dengan lingkungan hidup, baru-baru ini dilaksanakan penanaman serentak pohon matoa di beberapa vihara yang memang memiliki lahan yang luas untuk dibuat atau ditanam untuk perkebunan. Nah,
Sedangkan kalau di dalam ibadah kita selalu melaksanakan pembacaan parita selama sebulan itu setiap harinya sampai kepada nanti hari peringatan Waisak itu sendiri sebagai penutup kegiatan. Itu adalah beberapa hal yang kita lakukan selama menjelang Hari Raya Waisak. Bagaimana cara umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak di Indonesia? Umat Buddha di Indonesia dalam melaksanakan peringatan Waisak ini umumnya cenderung sama, yaitu pertama kita akan melakukan apa yang disebut puja, atau kalau orang-orang dengan mereka yang dengan keyakinan lain menyebutnya mungkin dengan kebaktian atau ibadah, kurang lebih sama. Jadi di umat Buddha disebut dengan puja bakti. Nah, di dalam puja bakti ini kita dalam rangka mengingat 3 peringatan suci yang ada dalam Trisuci Waisak ini, salah satunya kita melaksanakan apa yang disebut pradaksina. Pradaksina itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan membawa dupa, bunga, dan pelita. Kemudian kita akan melakukan berkeliling searah jarum jam, atau kalau mudahnya untuk diingat adalah di mana patung Sang Buddha atau rupang Sang Buddha itu berada di sebelah kanan kita. Nah, ini akan dilakukan sebanyak 3 kali sebagai simbol bahwa kita umat Buddha menghormati Sang Buddha sebagai guru agung kita, kemudian Dhamma sebagai ajarannya, dan Sangha sebagai mereka murid-murid Sang Buddha yang layak menerima penghormatan. Setelah pelaksanaan pradaksina atau penghormatan dengan berkeliling sebanyak 3 kali ini, kita akan melakukan apa yang disebut puja bakti, ibadah, di mana nanti kita akan sampai kepada detik-detik Waisak. Nah, detik-detik Waisak untuk tahun ini kebetulan jatuh pada pukul 23.55 malam. Jadi sebelum detik-detik ini kita akan melakukan meditasi, dan setelah detik-detik ini kita lewati, kita akan mendengarkan beberapa nasihat Dhamma dari entah itu para biku ataupun samanera, yang biasanya akan menyampaikan pesan-pesan Dhamma yang diarahkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Itu adalah sekilas kegiatan ketika kita merayakan atau memaknai Trisuci Waisak ini. Kalau seumpama ada orang yang bekerja di luar negeri yang beragama Buddha, bagaimana cara merayakannya? Ya, bagi mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili ataupun yang bekerja di luar negeri, ini umumnya mereka akan melaksanakan perayaan Trisuci Waisak ini biasanya di kedutaan besar, di mana di sana ada perwakilan dari umat Buddha juga, dan umumnya dari apa yang telah berlaku ataupun yang sudah ada selama bertahun-tahun ini adalah di beberapa kedutaan mereka mengadakan perayaan Waisak bersama, dan cukup besar juga umat yang ada di sana, terutama umat Buddha yang mengikuti, dan ini juga mereka juga melakukan streaming ataupun live yang juga bisa dilihat ataupun ditonton oleh umat Buddha yang ada di Indonesia. Jadi kita yang di Indonesia bisa mengerti, bisa melihat bagaimana perayaan yang berada di luar negeri itu seperti apa.
Itu sekilas seperti itu. Ya, jadi gini Romo. Kemarin saya lihat di sosial media ada pelepasan lampion di Borobudur. Nah, kira-kira tuh maknanya apa ya Romo? Iya. Untuk pelepasan lampion di Borobudur, lampion itu sendiri adalah simbol dari pelita atau penerangan, ya, cahaya. Jadi ketika umat Buddha membawa cahaya itu, membawa pelita, membawa lilin, itu sebagai simbol bahwa umat Buddha ini akan menjadi terang di antara kegelapan dunia. Sebagaimana misionaris atau misi misionaris yang diberikan oleh Sang Buddha adalah pergilah, babarkanlah Dhamma demi kesejahteraan bagi para manusia dan para dewa. Sebagaimana misionaris itu diajarkan oleh Sang Buddha, maka disimbolkanlah melalui pelita yang diterbangkan atau lampion yang diterbangkan ketika perayaan Waisak di Borobudur. Nah, itu adalah salah satu makna dari lampion yang diterbangkan di sana. Baik Romo, pertanyaan selanjutnya, mungkin apa saja sih nilai-nilai yang penting yang bisa kita peroleh untuk umat kita ataupun yang non beragama Buddha di Hari Raya Waisak ini? Jadi nilai-nilai yang bisa dibagikan dari perayaan Waisak ini adalah yang pertama, umat Buddha merayakan atau memperingati 3 kejadian suci itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu bukan dengan kekerasan. Karena itu di dunia pun agama Buddha dikenal dengan salah satu agama yang non kekerasan. Karena di kami menghindari apa yang disebut menyiksa atau membunuh makhluk hidup. Dan yang ketiga, agama Buddha diajarkan oleh Sang Buddha. Agama Buddha hadir di dunia untuk memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk. Inilah nilai-nilai universal yang menjadi patokan bagi kita umat Buddha untuk menjadi contoh ataupun menjadi simbol di luar bahwa ajaran Buddha itu membawa kebaikan bagi semua orang. Baik, bagaimana cara kita menghormati dan menghargai saat Hari Raya Waisak walaupun kita mempunyai keberadaan keyakinan? Salah satunya adalah dengan toleransi, ya. Yang pasti di dalam negara Indonesia ini pada saat ini memang banyak gencar disuarakan mengenai toleransi dan moderasi umat beragama. Jadi kita perlu untuk belajar saling menghormati. Yang pertama adalah kepada sesama pemeluk keyakinan. Jadi kalau yang Kristen dengan sesama umat Kristen, yang Muslim dengan sama umat Muslim, untuk saling rukun, saling toleransi, saling menghargai meskipun ada perbedaan di dalam mazhab atau sekte yang ada di sana. Kemudian kita perlu menghormati juga perbedaan yang ada antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Misal dari umat Buddha kepada umat Kristen, bagaimana cara beribadah umat Kristen, cara hidup umat Kristen, kita umat Buddha harus belajar menghormati. Demikian pula sebaliknya dari umat Kristen, belajar menghormati cara pandang umat Buddha itu seperti apa, cara hidup, beribadahnya,
sama-sama saling menghormati untuk memunculkan apa yang disebut rukun dan damai. Dan yang ketiga, apapun keyakinan kita patut untuk selalu mendukung apa yang menjadi program kerja dari pemerintah yang berhubungan dengan yang membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Ini wajib kita dukung. Nah, itu adalah nilai-nilai universal yang ada di dalam maupun yang berhubungan dengan keyakinan yang lain dengan cara pandang atau cara menghormati terhadap tata cara beribadah kepada umat Buddha maupun juga keyakinan yang lain. Apa harapannya bagi umat Buddha di Hari Raya Waisak? Ya, kami umat Buddha sebenarnya ada salah satu doa dan ucapan yang sering diucapkan. Ini adalah harapan kami, harapan dari semua makhluk sebenarnya sama, semua manusia, yaitu Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini adalah harapan dari kami umat Buddha terhadap segala bentuk kehidupan, entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu kehidupan dalam bentuk apapun, semua boleh merasakan kebahagiaan, boleh merasakan ketentraman dan kedamaian. Itu adalah harapan dari kami sebagai umat Buddha. Baik, apakah ada pesan damai untuk Hari Raya Waisak? Untuk pesan-pesan Dhamma, terutama dari tema Waisak yang kita angkat pada tahun ini adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jadi kita dalam merayakan Waisak ini dianjurkan untuk belajar memperkokoh pengendalian diri kita, terutama menghadapi kondisi-kondisi di dalam masyarakat pada saat ini yang dimana masih banyaknya intoleransi, hoaks, ataupun hal-hal yang digunakan untuk menyulut suatu perpecahan di dalam kerukunan beragama yang sudah dibangun di Indonesia. Dan dengan kebijaksanaan kita belajar untuk menjaga perdamaian yang sudah ada di negara kita. Jadi kita harus bisa memilih mana perbuatan itu yang membawa manfaat, mana perbuatan itu yang tidak bermanfaat. Dan semoga dengan tekad dan niat yang kita lakukan itu dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara, dan khususnya untuk umat Buddha di Indonesia. Itu adalah pesan-pesan Dhamma yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Baik Romo, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat informatif sekali bagi kita semua. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video podcast ini. Semoga apa yang kita dengar di dalam video podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, Waisak adalah untuk membagi momen untuk kasih dan kedamaian. Oh ya, anak-anak PKBM Lisa juga pernah loh berkunjung sebelumnya di dalam wihara. Jika penasaran bisa cek link di video di bawah ini ya. Kami keluarga besar PKBM Lisa mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan selamat menonton podcast kita selanjutnya ya. Bye. Dadah.